Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam Jangan Salah Arah, membahas berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih dan lugas agar kita tidak salah arah. Baik, kesempatan sore ini kita akan bahas tentang yang kemarin terjadi, yaitu penangkapan Gubernur Papua, Lukas NMB. Sebelum kita nanti berdiskusi, kita akan saksikan tayangan video berikutnya. Silakan. Gimana Lukas NMB ditangkap ya di Papua. Nah ini Bang, kita ingin berdiskusi ya terkait penangkapan Lukas NMB oleh KPK ini. Ini gimana menurut Abang? Apakah memang benar ini adalah murni bersalah atau ada hal-hal lainnya? Silakan Bang. Pertama saya ingin sampaikan kita turut berduka ya. Karena peristiwa penangkapan Lukas NMB ini ada korban jiwa. Oh ya. Bagaimanapun juga ini kan nyawa anak bangsa. Ya, ada satu yang meninggal, ada beberapa orang yang luka. Dan saya kira ya kita turut prihatin ya. Niat menegakkan hukum kok malah mendapatkan satu perlawanan dari rakyat. Ya, ada something wrong. Nah, saya kasih kode itu tadi. Karena ada something wrong ya, menjadi kemudian pertanyaannya apakah benar Lukas NMB ini dikaitkan ya dengan isu korupsi, apakah murni memang melakukan korupsi atau ada motif-motif ya di baliknya. Ini menarik ya, Bro Mustafa. Apalagi kalau video tadi kita lihat betulnya kasusnya September 2022 untuk mencuat. Ya, ini ada infografis yang saya kira perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang dugaan ya korupsinya Lukas NMB. Dia dituduhkan oleh aparat penegak hukum, dia melakukan atau menerima gratifikasi 1 miliar. Gratifikasi 1 miliar ini ya, kemudian dia dinyatakan sebagai tersangka sejak 5 September ya. Kemudian uang 1 miliar itu diterima dari seseorang yang bernama Priyatono Laka ya. Dia mentransfer uang sebesar 1 miliar. Temuan-temuan lain akhirnya berkembang ya, bahwa terdapat 12 transaksi yang tidak wajar. Mahfud MD mengatakan ada 12 laporan analisis PATK soal transaksi yang tidak wajar yang melibatkan Lukas. Belum lagi Lukas NMB ini sudah mendapatkan panggilan resmi tapi beberapa kali mangkir. Yang terakhir ya, mangkir itu karena alasan kreatif. Beberapa temuan dari NGO seperti MAKI mengatakan bahwa Lukas ini punya kegiatan judi di internasional, ya, main kasino ya di sejumlah negara, ya. Dan ini yang membuat kok bisa seorang pimpinan wakil lembaga eksekutif ya di daerah yaitu Papua. Ya, tapi kok bisa melakukan judi seperti itu? Dan kita tahu akhirnya karena Lukas ini punya pendukung ya, masa pendukungnya itu marah karena dugaan kasus korupsi ini. Nah, setidaknya itu narasi yang teman-teman di Jakarta itu mendengar. Tapi saya yakin
narasi teman-teman Jakarta ini akan akan sangat berbeda dengan narasi teman-teman di Papua. Ya. Nah, teman-teman di Papua saya kira punya satu cerita sendiri. Makanya ketika Lukas NMB ingin ditangkap, ya mereka ya secara spontan ataupun secara mobilisasi itu mendatangi tempat dugaan bahwa Lukas itu ditahan, yaitu kantor Brimob. Ya terjadi kericuhan di situ dan akhirnya jatuh korban. Yang seharusnya menurut saya jatuh korban itu tidak perlu ya, Om Mustafa, karena kalau narasi pemerintah baik dalam arti bukan hanya pemerintah, KPK ya, dalam hal ini KPK baik bahwa memang dia punya kesalahan, dan kesalahan ini kan ada asas praduga tak bersalah. Jadi tenang aja pendukung-pendukung Lukas, kalau dia seandainya tidak terbukti, tenang saja. Ya, pastinya pengadilan yang adil akan mengatakan kalau dia benar-benar tidak terbukti, dia akan bebas murni. Tapi ceritanya beda manakala kasus korupsi ini sebetulnya adalah kasus yang dicari. Nah, ini menarik nih. Kata dicari itu berarti kan sengaja ada yang mencari gitu. Nah, siapakah yang mencari itu? Ya, saya kira di segmen berikutnya ini, Bro Mustafa. Ditetapkan tersangka di September ya, tanggal 5 ya kalau tidak salah, September 2022. Kemudian berapa kali minta hadir, belum bisa hadir, kemudian kuasa hukumnya hadir di KPK dan kemudian menyatakan kepada media bahwa ada pertemuan antara Lukas NMB dengan Kepala BIN, Budi Gunawan, dan Mendagri, Tito Karnavian. Nah, itu ada fotonya, dia menunjukkan, dia mengatakan ini ada kait, ya di situ ya, ini versi kuasa hukum ya. Ini ada pentersangkaan Lukas ini ada kaitannya nih dengan BG dan Tito. Gimana nih, Bang Martin? Banyak didengar oleh teman-teman di Papua bahwa penetapan tersangka oleh KPK ini adalah lobby-lobby dari pihak pemerintah pusat. Karena memang akhir-akhir ini terjadi konflik antara Lukas NMB dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah dengan Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Dan kita sudah tahu ya, konflik itu terbuka. Ini ada infografisnya ya, saya kira ini menarik ya untuk kita analisis. Bahwa di sini Lukas NMB itu memprotes pada Menteri Dalam Negeri atas penunjukan Sekda Papua sebagai PLH Gubernur. Jadi polemik ini ya berawal dari kekosongan kepemimpinan yang terjadi di Papua. Jadi seperti pilkada ini kan dibuat serentak gitu ya. Nah, kemudian Mendagri itu menunjuk sekdanya sebagai PLH Gubernur. Nah, Lukas menuding bahwa penunjukan PLH Gubernur itu tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ada. Jadi menurut Lukas ini tidak fair ya. Kalau yang fair itu kan sistemnya jelas ya, pilkada, tapi ini kan nggak ada pilkada, ini sistem token pun nggak ada. Sebut ada nuansa politik ya, klaim ada pihak yang ingin melengsarkannya, dan dia juga berkirim surat kepada presiden minta ya Lukas ini dipecat oleh presiden. Nah, Kemendagri melalui juru bicaranya Kapuspen yang mengatakan bahwa penunjukan PLH kepala daerah ini adalah hal yang lumrah sebenarnya. Juga terjadi di daerah-daerah lain, ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya. Nah, konflik ini ya tidak terselesaikan, Bro. Jadi tidak ada win-win solution di konflik ini. Pak Lukas dan pendukungnya masih menganggap bahwa Sekda ini tidak layak untuk jadi PLH Gubernur. Sementara pemerintah pusat menyatakan ya tidak ada mekanisme lain selain ini. Nah, karena Lukas ini ya punya pendukung yang sangat banyak ya, makanya satu-satunya cara untuk Lukas dibawa ke Jakarta dan dijauhkan dari pendukungnya ya, menurut saya itu cara-caranya adalah dengan mentersangkakan. Cuma persoalannya tersangka apa? Kan harus ada bukti yang kuat. Nah, ternyata memang gini ya, sejak Papua mendapatkan dana alokasi khusus dari otonomi daerah, otonomi khusus, maka Papua ini ya seringkali
compliance anggarannya itu bermasalah. Dan saya kira ini juga bukan hanya kesalahan dari pihak Papua, tapi juga ada kesalahan kita karena compliance-nya begitu sophisticated, begitu canggih. Sementara saudara-saudara kita di Papua itu tidak menerima pendidikan yang tinggi gitu loh. Wajar ya mereka kemudian akan mengalami kesalahan-kesalahan compliance, tidak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Nah inilah saya yakin ya Bro Mustafa, siapapun gubernur Papua, kalau dia tidak diajarkan compliance keuangan pemerintahan daerah, maka dia pasti terkena kasus korupsi. Nah dalam konteks ini ya ternyata yang digugat adalah mengenai 1 miliar, tidak ada 12 transaksi mencurigakan ataupun judi, ternyata itu tidak disebutkan dalam sprindiknya Lukas NMB. Jadi yang disebutkan hanya gratifikasi 1 miliar, yang sebetulnya jumlah itu sangat kecil ya, 1 miliar sebenarnya untuk kapasitas seorang gubernur. Nah yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita mengatakan bahwa kasus Lukas NMB ini murni adalah kasus hukum, saya kira sedikit orang yang teryakinkan. Sebaliknya kalau orang yang mengatakan ini adalah murni kasus politik, saya kira juga tidak sepenuhnya benar. Yang benar adalah kasus ini adalah kasus politik di mana ada unsur penyimpangan atau korupsi di dalamnya. Jadi ini contoh yang sempurna ya kalau seandainya kita mau istilahnya mengkaitkan ini dengan konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka cara untuk menyelesaikannya atau cara untuk memenangkan dari konflik ini adalah di mana ada institusi lain, bukan pemerintah pusat, karena KPK ini kan independen, yang digunakan tangannya digunakan untuk menyudutkan para pihak yang sedang berkonflik. Nah, saya kira ini satu penjelasan atau satu analisis yang paling logis ya, yang kita bisa sharing kepada teman-teman semua. Demikian, Bro Mustafa. Ya, terakhir ya mungkin segmen ini. Ini kan Lukas sudah ditangkap ya. Lukas sudah dibawa ke Jakarta, kemudian satu orang pendukungnya tewas. Berapa orang lainnya luka-luka ya, berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 10 datanya. Nah ini kan sudah ada korban jiwa dan Lukas sudah ditangkap. Nah ini gimana Bang melihat, ini kan juga ya di Papua kita tentunya tahu ya, di sana juga ada gerakan OPM, artinya situasi keamanan di sana kan juga belum sepenuhnya secure ya, beda dengan Jakarta atau kota-kota di Jawa. Keselamatan para penyelenggara negara kita di sana kan juga polisi, aparat nih gimana atas kejadian ini, Abang? Kira ini patut untuk kita cermati ya secara detil ya, pasca penembakan dan pasca ditangkapnya Lukas NMB. Kalau kemudian isu ini dijadikan oleh gerakan OPM untuk mendapatkan simpati, wah kacau ini. Ini akan jadi kacau. Ya, sementara ini kan pemerintah kita ya bersama dengan aparat keamanan saya kira itu sudah bagus untuk menetapkan bahwa OPM ini adalah sebetulnya adalah organisasi yang berbahaya, yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat Papua. Makanya OPM ini kan tinggalnya di gunung, tidak bersama rakyat. Dipisahkan gitu secara geografi. Kenapa? Karena rakyat yang berada di kota atau berada di tempat-tempat pemukiman itu tidak setuju dengan ide separatis itu. Nah, tetapi ketika yang ide separatis itu yang di gunung itu kemudian secara ide menyebar ke kota karena ada ketidakadilan yang mereka rasakan, ya tentunya ini akan menjadi satu peningkatan resiko keamanan di Papua. Jadi kalau defense monitor itu tiba-tiba di Papua itu lampunya menjadi merah. Itu artinya jadi waspada. Nah, kalau kita salah ambil tindakan di situ, ya bisa jadi ya itu akan memperkeruh suasana. Makanya saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu harusnya mengatakan bahwa dalam hal ini kepolisian Brimob ya, itu mengatakan minta maaf. Dan kemudian berjanji untuk membentuk tim independen untuk menyelidiki satu orang ini tertembak kenapa? Apakah karena kelalaian kepolisian atau karena memang kelalaian si protester ini, orang yang memprotes ini. Kalau itu adalah unsur kelalaian dari aparat keamanan,
ya tentunya harus ada bahasa verbal dari para pimpinan ya kepolisian bahwa mereka akan menindak sesuai dengan hukum yang ada. Ya karena itu korban jiwa, nyawa sipil. Karena gimana pun juga itu kan nyawa masyarakat sipil. Ya. Saya kira itu harus cepat dilaksanakan. Kalau tidak ini akan sangat terlambat. Makanya yang kita coba perhatikan bagaimana aksi-aksi atau langkah-langkah apa perkembangan yang terjadi di Papua. Apakah ini cukup kondusif atau memburuk? Nah, mitigasinya kalau seandainya memburuk ya saya kira Lukas NMB bisa ditahan di Papua saja, tidak perlu di Jakarta. Kalau itu seandainya memburuk. Tapi kalau seandainya sudah baik-baik saja ya saya kira sebagaimana tahanan KPK lain, ya apalagi ini levelnya level provinsi, itu semuanya kan ditahanan di kota besar, di ibu kota di Jakarta dalam hal ini kantor pusat KPK. Karena kebiasaannya begitu. Tapi kalau ada yang kasus yang spesial ya perlu ada penanganan spesial. Begitu ya, Bro Mustafa ya. Kondusivitas di Papua bisa berangsur pulih, Bang ya. Ya. Karena berita hari ini mengatakan banyak sekolahan di Papua itu diliburkan, Bang. Nah, itu berarti menunjukkan makin mencekam suasananya. Betul. Dan doakanlah ini segera mencair, ya masyarakat bisa membedakan mana yang namanya penindakan hukum dan itu berlaku for all, mana yang namanya kasus politik. Jadi jangan sampai ini tertunggangi ya. Saya kira ini akan jadi persoalan ke depan kalau ini menjadi politik dan hukum bercampur aduk gitu, Bro Mustafa. Terima kasih Bang atas waktu diskusinya untuk membahas Lukas NMB ini. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro.